Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Masrika, kelas BPIA semester 6, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, NIM 303180005. Di video ini saya buat dan merangka memenuhi tugas mata kuliah konseling dewasa dan manula dengan dosen pengampu Bu Fadilah Rahmawati MSI. Di video ini saya akan sedikit menyinggung tentang permasalahan-permasalahan yang ada pada usia lanjut. Yang pertama, permasalahan pada masa-masa usia lanjut ini, yang pertama yaitu permasalahan ekonomi, dan yang kedua yaitu permasalahan sosial, ketiga permasalahan kesehatan, dan keempat permasalahan psikologis. Nah, di masa-masa usia lanjut ini, seseorang itu memiliki masalah-masalah diantaranya yaitu 4 yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, yang pertama saya ingin menjelaskan yaitu yang pertama mengenai masalah ekonomi. Nah, pada usia lanjut ini produktivitas kerja seseorang yang sudah masuk usia lanjut itu menurun, dimana apabila mungkin karena sudah lanjutnya usia sehingga membuat lansia itu tingkat kekuatan energinya itu menurun. Misalnya kalau sudah sedikit bekerja itu gampang lelah, mudah lelah, dan mudah sakit. Nah, di usia ini sehingga tidak jarang seorang lansia itu sudah memasuki pensiun alias sudah tidak lagi diwajibkan untuk bekerja. Nah, dengan pensiunnya seorang lansia ini menjadikan lansia itu tidak memiliki pemasukan atau tidak memiliki pemasukan dana dari proses kerjanya. Nah, semakin tua atau semakin lansianya seseorang itu membuat kebutuhan akan sandang pangan dan papan itu juga meningkat. Ini lansia mengalami yang namanya masalah ekonomi, karena memang pada masa ini check up atau tentang perawatan kesehatan itu cukup membutuhkan dana yang cukup besar. Yang kedua yaitu permasalahan sosial. Nah, memasuki usia lanjut dengan pensiunnya seorang lansia dari pekerjaannya menjadikan dia tidak bisa berinteraksi dengan teman-teman rekan kerjanya atau dengan teman-teman sebayanya yang mungkin juga memiliki pekerjaan yang sama dengannya. Nah, di sini seorang lansia tidak bisa berinteraksi sosial dan tidak bisa berbaur langsung dengan orang-orang atau teman-teman rekan kerjanya yang dulunya bekerja bersama dengannya. Selanjutnya yang ketiga ini adalah masalah kesehatan. Nah, masalah kesehatan ini sudah sering atau sudah umum ya pada lansia itu dialami, karena memang pada usia lansia ini kemunduran sel-sel atau fungsi-fungsi organ itu sudah mulai menurun. Nah, sehingga menjadikan lansia itu misalnya tidak lagi bisa atau tidak lagi kuat untuk melakukan sebuah pekerjaan. Karena memang pada usia lansia ini sudah sewajarnya memang kemunduran fungsi-fungsi sel dan juga fungsi organ itu mengalami sebuah masalah ya. Selanjutnya yaitu masalah yang keempat yang dialami oleh lansia. Nah, masalah yang keempat ini yaitu masalah psikologis. Nah, psikologis ini sesuatu yang berkaitan dengan proses mental seorang ya. Dalam usia lansia ini memang seringkali lansia itu mengalami yang namanya masalah psikologis. Nah, masalah psikologis ini muncul karena memang pada dasarnya seorang lansia itu seringkali lah merasa dirinya itu sudah tua, terus sering sakit-sakitan, tidak berguna, tidak bisa bekerja. Nah, dengan adanya persepsi atau perasaan lansia tentang hal ini, dengan perasaan kalau dia itu sudah tidak berguna, sehingga menjadikan dia itu kayak aku ini kok itu ya udah tua, udah nggak bisa ngapa-ngapain, cumanya bisa ngerepotin, sakit-sakitan, bikin anak itu pada susah. Dengan adanya masalah psikologis yang dialami lansia ini, diharapkan seorang keluarga dapat memberikan sedikit perasaan yang rileks terhadap lansia, misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu dengan menyiasati misalnya diajak bercanda atau misalnya diajak berbicara sesuai dengan
keadaan, ya berbicaranya itu sesuai dengan keadaan seorang lansia ya, misalnya sedang menonton TV, misalnya seorang lansia sedang menonton TV. Nah, di sini bisa disiasati dengan mengajaknya bercanda ya, misalnya seorang lansia itu sedang menonton televisi tentang tentang keromantisan. Nah, di sini misalnya tujuannya bisa bicara gini, loh kakek sukanya nonton drama drama romantis Korea ya, kakek kakek kangen ya sama masa-masa dulu sama nenek gitu. Nah, di sini seorang cucu itu bisa mengajaknya berbicara dan berinteraksi sehingga seorang lansia itu tidak terlalu serius dalam memikirkan atau mengalami sebuah stagnan dalam fase kehidupannya, sehingga ini menjadikan seorang lansia itu lebih rileks. Demikian penjelasan dari saya. Semoga dengan adanya penjelasan dari saya terkait dengan permasalahan lansia yang dihadapi dapat memberikan referensi atau mungkin dapat memberikan sedikit pengetahuan kepada teman-teman atau saudara-saudara dalam merawat atau menghadapi seorang lansia yang mungkin dari keluarga teman-teman atau saudara-saudara berasal, karena memang setiap keluarga itu memang pada dasarnya pasti memiliki yang namanya lansia ya. Ya demikian, terima kasih, semoga membantu dan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.